Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Lovika Aprilia dengan NIM 40324150. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi yang ada di tahsin, yaitu tentang mat, tentang jenis-jenis wakaf, wakaf dan juga wasal di dalam Al-Quran, kalimat khorib dan juga kalimat musyikat di dalam Al-Quran. Yang pertama, mat. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 mat, yaitu mat badal, mat iwad, mat farqi, dan juga mat tamkin. Yang pertama, mat iwad. Mat iwad itu apabila ada isim yang yang alamat nasabnya itu berupa tanwin atau fathah tanwin dan diwakafkan. Yang kedua, mad badal. Mad badal itu apabila ada dua hamzah yang terkumpul dalam satu kata, maka hamzah yang pertama itu maka hamzah yang kedua itu diganti hurufnya yang sesuai dengan hamzah yang pertama. Yang ketiga ada mad farqi. Mad farqi ialah apabila ada hamzah istifham bertemu dengan huruf yang mati, maka hamzahnya dibaca panjang. Panjangnya itu 3 alif atau 6 harokat. Dan yang terakhir ada mad tamkin. Mad tamkin itu ialah apabila ya bertasdid dan berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Terus selanjutnya ada jenis-jenis wakaf. Nah, jenis-jenis wakaf juga ada 4, yaitu yang pertama ada wakaf tam, wakaf kafi, wakaf hasan, dan juga wakaf kopi. Yang pertama, wakaf tam, yaitu apabila berhenti pada perkataan yang menunjukkan makna yang sesuai dalam susunan kalimatnya dan tidak memiliki hubungan atau kaitan dengan kalimat sesudahnya. Yang kedua ada wakaf kafi. Wakaf kafi itu berhenti pada perkataan yang sempurna susunan kalimatnya, namun memiliki kaitan arti atau makna dengan kalimat sesudahnya. Yang ketiga ada wakaf hasan. Wakaf hasan itu berhenti pada akhir kalimat yang telah sempurna susunan kalimatnya, tetapi masih ada hubungannya baik dari segi lafadz ataupun dari arti dengan kalimat sesudahnya. Dan yang terakhir ada wakaf qabih. Wakaf qabih itu berhenti sebelum sempurna pada susunan kalimatnya baik secara lafadz maupun makna atau artinya. Ya, selanjutnya ada wakaf dan juga wasal di dalam Al-Quran. Yang pertama ada mim wakaf lazim. Nah, mim wakaf lazim ini artinya wajib berhenti. Yang kedua ada qafalam al-waqfu aula. Itu artinya lebih baik wakaf atau lebih baik berhenti. Yang ketiga ada titik 3 mu'anaqaf. Itu artinya berhenti di salah satu titik 3. Mau titik 3 yang pertama ataupun mau titik 3 yang kedua. Yang keempat ada jim wakaf jaiz. Itu artinya boleh berhenti atau boleh lanjut. Yang kelima ada shad lam al-waslu aula. Itu artinya lebih diutamakan untuk berhenti. Lebih baik diwasolkan atau disambungkan. Terus yang keenam lam waslu, itu artinya lebih baik tidak boleh berhenti atau tidak boleh berhenti berarti harus lanjut. Terus selanjutnya ada kalimat horib. Kalimat horib itu yang pertama ada sakta. Sakta itu artinya berhenti sejenak tanpa bernafas. Nah, sakta ini ada di beberapa surat di dalam Al-Quran, yaitu ada di surat Al-Kahfi ayat 1, surat Yasin ayat 52, surat Al-Mutaffifin ayat 14, dan juga surat Al-Qiyamah ayat 27. Yang kedua ada ismam. Nah, ismam ini kalimatnya itu latak mana. Nah, taknya itu pada hurufnya nun itu harus mencucu. Jadi bacanya bukan latak mana, tapi yang benar itu latak mana. Nah,
Ishmam itu juga terdapat pada surat Yusuf ayat 12. Yang ketiga itu ada imalah. Imalah itu kalimatnya majroha, namun dibaca menjadi majroha. Jadi roknya itu harus ismam atau harus imalah atau condong. Terus yang selanjutnya itu ada nakal. Nah, nakal itu kalimatnya itu bi'sal ismu. Nah, namun cara membacanya itu bukan bi'sal ismu, tapi dibaca bi'salismu. Terus yang kelima itu ada tasyil. Tasyil itu ialah hamzah kedua dibaca tasyil atau dipermudah membacanya dengan menambahkan mahraj antara alif dan juga hamzah. Nah, tulisannya itu jamiu, namun dibaca menjadi jamiu. Nah, gitu. Terus yang keenam itu ada ibdatul huruf. Ibdatul huruf itu artinya mengganti huruf. Jadi mengganti hamzah dengan huruf yang munasabah dengan harokat hamzah yang pertama. Hal ini dikarenakan adanya dua hamzah yang berkumpul dalam satu kata. Contohnya itu utuminu. Nah, diganti menjadi utuminu. Itu. Terus yang terakhir ada kalimat musyikat dalam Al-Quran. Nah, kalimat al-musyikat dalam Al-Quran itu ada beberapa, yaitu yang pertama kalimat samuda. Nah, kalimat samuda itu cara membacanya itu jika wasol dalnya itu dibaca pendek, dan jika waqaf dalnya itu dibaca panjang atau dibaca sukun, bukan panjang, maaf, dibaca sukun. Terus yang kedua lafaz qawarir. Nah, itu cara membacanya itu ada tiga, yaitu panjang pendek, pendek dan juga pendek sukun. Terus yang ketiga ada kalimat wayabsutu. Nah, wayabsutu suatnya itu diganti sin, maka menjadi wayabsutu. Yang keempat ada baspotan. Nah, suatnya itu juga dibaca sin menjadi bastotan. Terus yang kelima ada kalimat al-muswayyibirun. Cara membacanya itu ada dua, boleh tetap dibaca shotnya itu tetap dibaca shot, atau shotnya itu dibaca atau diganti dengan sin menjadi wayabsutu. Al-musaytirun. Terus yang keenam ada bimuswaitirin, tetap dibaca shot menjadi bimuswaitirin. Terus yang ketujuh ada kalimat ana. Nah, kalimat ana itu dibaca pendek di dalam Al-Quran, namun ada beberapa ana yang tetap dibaca panjang, yaitu ada ana ba, ana bu, ana siya, al, ana mila. Nah, selanjutnya ada kalimat salasila. Ketika di waqaf boleh dibaca dengan dua huruf, yaitu dibaca panjang menjadi salasila atau dibaca sukun menjadi salasil. Yang kesembilan ada yartohu. Huruf h dalam lafaz yartohu itu dibaca pendek karena menjadi jawab dari in syartiyah, di mana huruf sebelum h dhamir ada huruf mati yang dibuang. Terus ada kalimat fihi. Nah, hanya fihi dibaca panjang dua ketukan atau satu alif.